dikasih rezeki banyak tuh, saya senang, ya kan? Wah, kita dapat uang banyak. Saat saya senang, malah istri saya nangis. Kamu kenapa sih nangis? Kita mendapat uang. Kalau kita dapat rezeki banyak gini. Halo, Sobat Indo. Setiap perjalanan hidup pasti penuh ujian dan berkah. Tapi, bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana menemukan ketenangan di tengah kesibukan dunia? Di podcast ini, Raffi Ahmad berbagi kisah hijrahnya, ujian karier, serta makna rezeki yang berkah bersama Ustadz Abu Fida dan Sandiaga Uno. Jangan sampai ketinggalan. Terharu ya, Pak Menteri masih bisa Waduh, yang datang ke Menteri tempat ini saya ingat banget karena waktu saya habis Pilpres 2019 kita ini karena habis kalah pemilu itu kan biasanya nggak ada yang mau datang gitu. Ini adalah seorang tokoh yang berbeda dari yang lain. A friend in need is a friend indeed. Yes. Jadi teman-teman dalam saat kita membutuhkan itu betul-betul adalah teman sejati. Cobaan terberat dalam hidup. sebenarnya kalau cobaan hidup tuh banyak, Pak Ustadz, Bang Sandi, terutama ya waktu pertama kali yang terberat itu waktu ayah meninggal di tahun 2006 atau 2007 saya lupa. Jadi saya pikir waktu itu, wah saya ini kan sebagai tulang punggung keluarga Pak Ustadz, Bang Sandi, ini kalau papa saya meninggal ini gimana yang menghidupi ibu, adik-adik saya. Malah rasa ketakutan itu yang saya pikir gak mungkin, malah sama Allah tuh setelah 40 hari ayah saya meninggal, saya dapat umur pertama itu dari televisi itu pas setelah ayah saya meninggal. Setelah itu Allah balikin 180 derajat. Apa yang nggak mungkin jadi tercukupi semuanya, Pak Ustaz. Dan memang dari waktu itu pertama kali dapat honor itu memang saya kasih terus ke ibu saya. Jadi dari umur 13 tahun sampai umur 21-22 tahun itu semua dikasih oleh ibu. Tapi Masya Allah benar-benar saya pikir, wah gimana ngehidupin adik saya sama ibu saya. Saya kan dari akhirnya di Jakarta terus lanjutin. Malah rezekinya ada. Terus waktu saya pernah kena kasus juga waktu itu ada penyalahgunaan obat karena ketidaktahuan lah, tapi itu pembelajaran juga buat saya. Saya pikir setelah saya waktu itu kena BNN, saya pikir keluar dari sana itu hilang semua kepercayaan sama orang. Tapi justru saat kita bisa meyakini dan kita benar, itu rezekinya malah yang tadinya 1-2 acara jadi malah 4-5 acara. Jadi intinya tuh dari rasa-rasa yang kita nggak sanggupin, malah ya Allah saat kitanya benar udah kayak berserah lepas aja, malah dikasih yang kita nggak sangka-sangka gitu Bang. Ini menarik nih. Saya dulu punya sahabat, punya teman lah, Chinese, dan beliau agamanya Buddha. Ya, jadi dari keluarga besar dia, kakak beradik banyak, yang ekonominya paling bagus dia, padahal dulu paling susah. Usut punya usut, ternyata saat ibunya sudah tua, ini kakak beradiknya nggak ada yang mau ibunya tinggal di rumah mereka. Malah teman saya ini yang ekonominya nggak lebih bagus dari yang lain-lain, udah ibu ikut saya aja. Dari mulai situ naik. Sobat Indo, setiap manusia pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Tapi, apakah kita sadar bahwa di balik setiap ujian, ada rahasia besar yang Allah siapkan? Raffi Ahmad membagikan kisah pribadinya, bagaimana kehilangan sang ayah menjadi titik balik kehidupannya. Ustadz Abu Fida pun mengingatkan kita tentang pentingnya bersabar dan bersyukur di setiap keadaan. Apa yang meyakinkan pada saat itu untuk menikah dan perubahan terbesar apa? Nah itu juga menikah ini suatu hal yang menarik buat saya. Tadinya tuh saya tuh pengen jadi James Bond. Maksudnya kan dulu nah itulah banyak ininya pilihan. Ini jadi James Bond. Iya. Kan dulu kan kita syuting ya alhamdulillah. Wah senang-senangnya naik mobil Sprott ya kan. Ada kapal, wah senang aja main gitu-gitu kan. Enggak udah ntar aja nikah nanti aja. Nah itulah makanya langsung di 180 derajat langsung mungkin ditegur sama Allah itu setelah kejadian yang itu, BNN itu. Nah setelah itu saya bingung kan, wah saya nggak tahu, saya linglung, abis itu gimana, saya rasa ketakutan, takut kerjaan hilang, takut ini hilang. Nggak, sebentar rezekinya syuting lagi kan, balik lagi semua yang tadinya iklan pada mau ngesu, nggak ada yang ngesu lagi. Maksudnya udah nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak lama ketemu sama Nagita. Padahal Nagita itu dari dulu saya kenal gitu, nggak lama setelah itu malah tambah deket
kita juga nggak ada pacaran sama dia. Oh, saya deketnya sama cewek-cewek lain. Astagfirullahaladzim. Ini kan dulu ya. Udah gitu tiba-tiba malah jalannya nggak tahu kenapa menikah sama Nagita. Padahal tuh waktu itu saya udah, Nagita juga udah tahu sebenarnya, tapi saya ngomongnya di sini. Jadi dulu itu gara-gara penasaran awalnya, Bang. Yang lainnya cewek oke, dipacarin oke gitu ibaratnya kan. Wah deket. Nagita nih nggak mau, Bang. Udah deh, gak usah begitu-begitu. Kalau sama saya ya mau kita nikah. Enggak. Oh digituin kita. Surga kali nih. Tertantang. Iya. Masya Allah, saya bilang kan. Udah gitu langsung saya bilang sama ibunya, ya udah mah saya mau nikah sama Nagita. Hah, kaget ya kan. Oh, ya udah kalau mau serius sama anak saya ya udah gitu. Oke. Kapan? Saya bilang sama Nagita gini, ya udah saya nikahin kamu tahun depan. Oh kalau tahun depan nggak usah, nanti aja. Wah digituin lagi. Wah langsung cepat oke, berarti ya. langsung kita. Waktu itu dia masih di apartemen Capital tuh, depannya kan Ritz Carlton yang Pacific Place. Cari ini langsung saat udah ada nih. Di SCBD itu ya. Ada nih. Oh dia udah dicari hari yang baik, ya udah tanggal sekian. Kosong lagi dalam hati gue. Nggak lama tuh. Kosong. Izin kosong. Ya udah DP-in. Wah, alasan dulu. Rumah kayaknya honornya masih belum ini. Udah sama mama dulu. Udah DP-in. DP-in sama Mama Rita. Waduh, pikir-pikir masih 6 bulan lagi. Tambah dekat. Wah, ini kita nih masih dekat aja, masih ini sih itu kan udah gitu biasa lah. Saya ada lagi yang lain. Udah, pokoknya kacau. Nah ini bener nih Pak Ustadz. Saya nggak emang error dulu. Menyatakan juga, ngelamar juga cewek lain juga. Bener Pak Ustadz. Masya Allah. Subhanallah. Namanya juga wah. Tapi ini memang jalan Allah nih ya. Nah ini yang meyakinkan akhirnya kenapa saya yakin sama Nagita. Udah saya lamar cewek lain lagi, udah dia diem aja dari saya, pokoknya udah tenang nih. Terus tiba-tiba cewek yang satu lagi tuh marah. Saya lihat di infotainment kamu mau menikahi si ini Nagita. Enggak. Terus akhirnya pas gitu, udahlah saya pusing nih. Saya bilang, udah dua-duanya gue udahin aja dah. Gue bilang gitu kan. Saya pertama ngomong sama yang si perempuan satu ini. Saya ngomong, dia malah marah-marah. Kamu dasar laki-laki. Marah nih. Udah deh beres. Goodbye. Udah pusing juga dah ngomong sama Nagita. Ngomongnya juga baik-baik. Udahlah. Kayaknya saya belum siap nih tahun depan. Nah, Nagita nggak marah Bang. Dia cuma ngomong gini, cuma meneteskan air mata. Dia bilang gini, ya udah aku ikut kamu yang terbaik. Digituin kita malah. Wah, udahlah. Jadi saya nikahnya sama dia gitu. Jadi kadang itu juga Pak Ustadz beneran. Jadi saya pikir-pikir yang perempuan-perempuan yang lain ini kok marah-marah terus. Saya bilang cuma dia doang. Akhirnya memang ya akhirnya saya nikah. Saya pikir juga, kalau saya nikah, saya juga alasannya waktu itu pikir, saya kayaknya kan baru keluar kemarin dari BNN, saya pengen meniti karir lagi. Nanti saya pikir karir saya nanti redup nggak gini. Udah Nagita cuma bilang, udah saya ikut kamu aja, kalau itu enggak juga nggak apa-apa. Udah saya berdoa terus. Malah bener-bener nikah. Habis menikah kosong sebulan, akhirnya punya anak Al-Fatah. Itu rezekinya 10 kali lipat daripada yang saya takutin. Saya pikir saya jadi bapak tuh menikah itu nggak maksudnya hilang dari peredaran yang tadinya kita kan Playboy itu so acting sebenarnya kan itu. Enggak, maksudnya kan kalau acara-acara gitu kan kita kan cerita jadi yang so gantengnya gininya. Dipikir kalau saya nikah nanti saya nggak ini lagi. Tapi enggak, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala malah ngasih itu 10 kali lipat. Malah bener-bener yang tadinya bayangin dari keluar dari BNN itu dikasih 2 kali 3 kali lipat. Ini 10 kali lipat ya. Habis itu nggak lama setahun kemudian menikah dikasih lagi 10 kali lipat lagi. Baru satu tuh ya. Jangan Pak. Enggak. Anaknya. Waktu itu udah bikin kesada. Gimana sih? Ya berarti rezekinya Nagita dan rezekinya Avatar yang banyak. Karena kan Allah menitipkan Avatar. Oh iya, Avatar. Itu diberikan sama Allah, kan dititipkan ke anak. Iya benar. Jadi saya percaya itu. Saya percaya banget. Jadi rezeki istri, rezeki anak itu malah udah ada sendiri. Benar. Tapi yang menarik ini ternyata reverse psychology ya, Ustaz, ya. Waktu Nagita itu, ya udahlah saya ikut kamu itu. Tapi itu yang malah itu. Di balik laki-laki yang sukses kan ada wanita yang cerdas. Oh gitu ya. Dia mungkin mau belajar dulu cerdas. Saya lihat Nagita cerdas dalam mengolah emosinya, mengolah Raffi. Selama ini kan Raffi merasa Raffi yang mengolah yang lain-lain kan. Ternyata dia kena olah ya. Kena olah. Gak sadar, itu keren banget. Jadi saya kena olah. Nah kita perlu buka kelas itu. Kayaknya banyak harus belajar tuh ya. Jadi kesabaran itu. Tapi memang yang menang itu yang sabar emang. Jadi di zaman di era tabiin, kalau saya tidak keliru, itu ada seorang tabiin yang wajahnya punten ya, biasa aja gitu, baik banget lah kira-kira begitu. Tapi punya istrinya cantik luar biasa. Dan tabiin ini memandang istrinya itu dengan penuh bersyukur lah. Setiap istrinya ngaca dia bilang, Masya Allah, Masya Allah.
Istrinya ngeliat, kenapa sih katanya, kamu masya Allah terus. Aku bersyukur kepada Allah punya istri cantik seperti engkau. Terus istrinya bilang, tempatku dan tempatmu insya Allah di surga. Loh, kok engkau bisa bilang begitu? Ya, bukankah sabar dan syukur itu tempatnya di surga? Engkau bersyukur punya istri cantik kayak saya sabar punya laki-laki seperti kamu. Wah itu saya banget itu orang kita. Syukur dan sabar tempatnya di surga. Iya. Ada satu cerita nih yang saya juga sangat terinspirasi nih. Ternyata nih Adi sering bantu banyak artis kan. Kalau kita lihat artis itu banyak glamornya kan. Iya. Tapi sebetulnya artis itu hidupnya juga kayak roda kan. Kalau lagi di atas, tapi kalau di bawah ada kesulitan. Tapi beliau ini suka membantu tapi nggak pernah dipublish. Betul. Tiba-tiba nanti orang sendiri ngomong sekitar 1-2 tahun ke depan. Itu yang memotivasi apa tuh? Nah itu juga kadang random itu Pak Ustadz. Kita nggak pernah tahu itu. Bisa ya suka terkadang spontan gitu aja. Ya kadang ngobrol-ngobrol kok gitu. Oh yaudah kalau itu yaudah. Nah saya ini tuh orang yang apa ya? Kalau apa-apa itu ya pasti karena dulu uang dari kecil itu selalu kasih ke mama. Jadi saya ini bukan yang tipe ngatur uang. Pasti ada. Kalau nggak Nagita ya ada orang lah. Jadi kalau misalnya memang itu kan saya kadang ya nggak bukan yang jadi minta ke orang yang kepercayaan saya itu gitu. Jadi kalau orangnya memang lagi ngobrol gitu, oh iya oh yaudah deh oke ya udah gitu. Jadi nggak bukan yang ada juga orang yang marah-marah ngek-ngek, kita juga aduh malah jadi kadang sesuatu hal yang kayak gitu-gitu nggak bisa di apa ya itu juga nggak bisa di ini juga gitu. Tapi kadang gitu ya, kalau yang udah kita janji pasti, kalau kita janji pasti. Iya. Jadi Raffi terselamatkan dengan karena beliau tidak ngatur uangnya sendiri, diberikan kepada orang lain. Jadi automatically dia nggak ingat sebetulnya sama uangnya. Iya. Pada saat ya kan, bener. jadi nggak merasa kehilangan. Saya nggak tahu juga uang seberapa. Nah, pada saat kemudian dibantu gitu, kan menggunakan tangan orang lain untuk membantu walaupun itu uang dia, tapi dia nggak merasa ngeluarin. Kalau kita kan kadang-kadang kita keluarin langsung, kita pengen tahu dan lain-lain. Kalau ini kan enggak. Yang penting bantu dan mainnya feeling gitu. Karena hati ini kan sebetulnya kita bisa minta fatwa sama hati kita. Kita dikasih hati, yang penting hatinya bersih. Dan dari teman-teman sepermainan nih, Bang Sandi, saya sepermainan sama Raffi ya lumayan lah banyak irisannya juga. Dari artis kek, dari yang bukan artis kek, dari yang produser kek, dari yang direkturnya Melon kek dulu. Ada irisannya banyak sama beliau ini dan semua positif banget. Iya. Kesannya positif sama Raffi. Saya belum pernah dengar ya. Ya paling di satu hal yang memang apa ya, yang satu itu tadi lah, yang banyak ceweknya dulu misalnya begitu kan hanya di satu itu aja. Alhamdulillah. Iya, itu menandakan bahwa dia maksimal dalam segala hal. Di dunia ekonomi kreatif ini kan saya nanganin selama 5 tahun itu semua responsnya positif. Bagus, buat A. Berarti A punya reputasi dan sekarang sangat pantas dipercaya Pak Presiden untuk menangani ekonomi kreatif, nih ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan ke depan gitu loh. Karena sumber daya kan habis. Kalau kreativitas orang Indonesia memang tanpa batas. Saya nggak pernah lihat orang yang kerja keras kayak A. Jam 4 pagi udah mulai dari jam 4. Kadang-kadang kalau lagi Ramadan malah tidurnya dibalik ya. Nggak tidur cuman. Dan ini lihatnya kan satu pilar kerja keras, kerjanya super keras. Tapi ini juga ada ujian dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dikasih begitu banyak kesuksesan, ada tanggung jawabnya sendiri. Jadi terkadang ya kembali lagi lah, alhamdulillah itu aku tuh dapat istri kayak Nagita tuh bersyukur banget. Jadi kadang kan aku ini syuting memang udah terbiasa sebenarnya skema seperti ini tuh karena dari kecil waktu pas ya karena dulu dimulai waktu sebelum papa meninggal, memang almarhum papa sempat tadinya cukup berada, terus tiba-tiba waktu zaman krisis moneter banknya dilikuidasi, kerjaan akhirnya berhenti, bla 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 bla. Nah di situ aku mulai kerja tiap hari, akhirnya udah kalau ritme kerja tuh karena terbiasa. Tapi ada satu sisi dulu habis menikah sama Nagita yang tadi aku cerita sedikit, dikasih rezeki banyak tuh, saya senang, ya kan? Wah kita dapat uang banyak. Saat saya senang malah istri saya nangis. Kamu kenapa sih nangis? Kita mendapat tuh, kalau kita dapat rezeki banyak gini, berarti nanti ada cobaan banyak apa lagi di depan kita. Itu pada kita baru 2-3 tahun nikah. 2-3 tahun nikah. Dari situ saya selalu berhati-hati. Jadi Nagita itu selalu menjadi pengingat saya juga. Alhamdulillah juga meskipun saya kerja, dia udah tahu saya suka kerja gitu. Dia nggak pernah ngerecokin juga. Jadi kadang dia udah tahu kalau saya capek juga, dia nggak pernah nuntut apa-apa. Dia tahu persis apa yang udah jadi kebiasaan saya gitu.
Terkadang ya paling dia marah kalau saya udah janji dia nggak ditepatin. Tapi selama ini saya nggak berjanji sama dia gitu, ya dia nggak pernah marah, nggak pernah apa-apa. Dan buat saya juga selama saya bos itu ya mungkin karena dulu saya juga bukan benar-benar dari nol sendiri, ya udah saya kerja selagi saya mampu, selagi saya bisa ya. Dan saya juga ngerasa bisa sampai di titik ini kan nggak gampang. Dari umur 13 tahun udah kerja, dari di bara juga ratusan ribu, pernah naik turun. Dan yang bantuin saya itu rata-rata teman-teman juga, teman-teman masa lalu yang kita bareng-bareng. Ada juga teman yang malahan kebolak-balik dunia ini, yang dulunya kita dibantuin dia, kita sekarang bantuin. Jadi saya tuh selalu percaya bahwa kita nih dapat rezekinya tuh setiap tanda kutip, maksudnya dalam setiap silaturahmi salaman sama orang tuh pasti ada rezekinya. Jadi saya tuh selalu itu, makanya saya tuh selalu takut kalau bilang enggak, bukan takut kalau orang ngomong apa saya pasti iyain dulu gitu loh. Kalaupun misalnya ada suatu hal nggak kejadian, pasti nanti saya kejar lagi orangnya. Jadi karena saya percaya ya itu kan ada hablum minallah hablum minan nas, itu saya percaya banget. Sebaik-baiknya kita sama Allah, tapi kalau kita sama manusia nggak baik, gimana? Yang nolong kita ya pasti Allah, tapi kan perantaranya manusianya saat kita di dunia. Jadi saya percaya tuh udah deh, kerja tuh bukan buat saya juga. Saya selalu kalau bilang saya kerja tuh bukan buat saya juga, ya buat keluarga, dan pasti ada rezeki juga. Saya percaya buat orang. Nggak pernah hitung, saya nggak pernah tahu kadang. Waduh, ya udah ada uang, ya udah yang penting salahnya cukup Pak. Misalnya kalau lagi ada cicilan dulu, cukup buat cicilnya masih cukup kan, buat timah cukup. Oh ya udah kalau itu masih udah berarti masih mau ngapain lagi gitu sih. Ya kira lah simpelnya. Gitu. Sat, hikmahnya apa nih Sat? Masya Allah, Raffi dari dulu punya frame berpikir yang sebetulnya nggak ribet. Frame berpikirnya sederhana, bahwa ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas, dan ini perlu dua-duanya, nggak bisa salah satunya. Itu sahih, betul. Karena kalau kita ada urusan sama Allah, kita missnya sama Allah, tinggal tobat beres. Tapi kalau sama manusia, ini sulit nih. Dan Allah nggak bisa maafin kalau kita punya masalah sama manusia. Harus manusia ini yang maafkan. Itu yang menyelamatkan dia. Jadi pada saat dia jaga hubungan dengan manusia yang lain, sehingga doa-doa orang-orang itu masuk. Walaupun let's say basa-basi misalnya, didoain dia, didoain ya, makasih banyak demi Allah ya, didoain. Itu turun rahmat Allah. Karena berhasilnya kita. Dan ini hadisnya adalah barang siapa yang pintar menjalin silaturahim kepada manusia, maka Allah akan menjalin tali silaturahim kepada dirinya. Powerful. Sekarang di dunia Selamat. powerful. Di dunia powerful kan, dekat sama orang yang paling punya power sekarang juga. Ya ini bos. Iya kan? Tapi ternyata di balik itu Ada kekuatan yang luar biasa, Allah yang selama ini megang terus nih Raffi ini. Dan salah satu contohnya ya waktu itu pertama kali bikin kajian saya Bang Oh Sandi. iya benar, Fida, benar. Itu Teguh Wisnu tuh yang Ya. hubungin. Beliau dalam keadaan hatinya katanya hampa dan lain-lain, Saya cerita waktu didatangkan. itu, ya, benar. Yes, didatangkan tuh sahabat-sahabat soleh. Iya. Dan itu luar biasa. Dan itulah kekuatan Raffi. Mudah-mudahan istiqomah terus insya Allah. Dari kisah Raffi Ahmad, kita belajar bahwa ujian bukanlah akhir, tapi justru jalan menuju keberkahan yang lebih besar. Semoga kisah ini bisa menginspirasi Sobat Indo untuk terus bersyukur dan berusaha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya.